Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji, saya akan membuatkan video tentang edukasi untuk ngopi ya, untuk teman-teman yang sedang menjalani diet. Kita harus mulai dulu dari tentang bagaimana kopi itu berawal ya. Jadi awalnya itu sebetulnya minuman yang paling terkenal untuk umat manusia, terutama orang-orang Islam itu adalah khamr di daerah Arab sana ya. Eh, Kalau nggak salah kohwah ya. Kohwah itu adalah minuman anggur yang terus akhirnya kalau difermentasikan akhirnya jadi khomer, dan khomer ini adalah yang sudah mengandung alkohol. Itu diminum sama orang banyak sekali, terutama kalau mereka capek habis kerja gitu ya. Mereka minum khomer itu, dan itu sudah sangat umum sekali. Nah, lalu permasalahannya adalah agama Islam turun dan melarang adanya khomer itu. Maka setelah khomer itu dilarang, orang mencari alternatif minuman yang baru. Apa minuman yang kira-kira bisa mensupport pekerjaan supaya pekerjaan itu bisa terasa lebih ringan dan minuman ini bisa tetap membantu mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka ditemukanlah kohwah yang lain, yang awalnya kohwah itu adalah definisi untuk anggur, akhirnya kohwah itu akhirnya nantinya kalau kita sadur ke bahasa masuk ke bahasa Eropa dan juga bahasa Indonesia jadinya kopi gitu ya. Jadilah kopi, kohwah itu jadi kopi gitu. Jadi akhirnya minuman anggur itu akhirnya jadi kopi, intinya gitu. Kenapa? Karena kopi itu bisa membantu orang untuk kerja, bisa membantu orang untuk dia bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya, supaya mereka bisa lebih melek, supaya mereka bisa lebih semangat gitu. Jadi banyak sekali fungsinya kopi, dan terutama di kalangan ulama itu pada saat ilmu Islam itu sedang berkembang pesat di Baghdad itu, kopi itu bahkan minumannya para ulama gitu, minumannya para sufi yang memang suka begadang, yang memang suka untuk ibadah malam gitu. Minumannya orang puasa, karena orang puasa butuh ibadah semalam suntuk. Jadi kopi itu sangat dekat dengan umat muslim, sampai kalau misalnya kita tanya jenis kopi itu cuma ada dua, antara robusta sama satunya adalah Arabica. Kenapa ya? Karena orang Arab suka sekali ngopi, orang Islam tuh suka sekali ngopi. Jadi kalau Anda pengen ngomongin masalah klinik obesitas nabawiyah, pengen meniru Nabi dan penerusnya, bukan berarti kok Nabi itu suka ngopi, saya nggak bilang gitu ya. Cuman penerus-penerus Nabi yaitu para ulama itu banyak sekali yang menggunakan kopi sebagai media untuk mensupport kehidupan mereka gitu. Jadi saya sangat tidak anti terhadap kopi, saya pun juga merasakan manfaat kopi banyak sekali. Cuman sekarang kita harus fokus dulu kopi apa yang boleh dan kopi apa yang nggak boleh gitu kan. Nah, teman-teman misalnya ini saya ambil kopi. Sebenarnya saya biasanya ngopinya tuh suka dulu kapal api ya, suka banget sama kapal api. Terus habis itu akhir-akhir ini pengen berubah, saya cari ternyata Kapal Api sama Excelso itu satu perusahaan, dan ini adalah produksi dalam negeri, dan Excelso itu dia jualnya adalah kopi yang utuh gitu. Jadi bisa di grinding, dideplok gitu sesuai dengan keinginan kita. Pengennya kasarnya tuh sekasar apa gitu. Kalau Kapal Api kan halus banget. Nah, kalau ini bisa dibuat jadi agak kasar, dan rasanya hampir sama antara Kapal Api sama si Excelso ini. Jadi saya akhirnya beli Excelso ini. Cuman sekarang kita lihat deh komposisinya. Kalau misalnya ini adalah biji kopi, dan juga kita ngelihat bahwa apa sih sebetulnya dia kandungannya apa ya? Kandungannya adalah kopi gitu. Simpelnya adalah kandungannya adalah biji kopi. Komposisi nih kalau kita lihat ya di sini ya, komposisinya adalah biji kopi 100% gitu. Selesai ya, biji kopi gitu aja. Nggak ada masalah lain-lain. Cuman sekarang coba teman-teman lihat, tadi saya sudah share di grup tentang kapal api, kapal api yang di koperasi, terus habis itu juga good day cappuccino yang ada di koperasi. Silakan teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya kita mau lihat yang kayak beginian ini, komposisi itu, silakan komposisi itu dilihat. Benda yang ada paling depan itu adalah yang komposisinya paling tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dia disebutin di awal itu komposisinya paling tinggi. Nah, misalnya nih roti tawar nih ya, roti tawarnya Mr. Bread ini. Roti tawarnya Mr. Bread itu kalau kita lihat di sini ya, nomor 1 nih komposisi ya di sini. Oke, komposisi di sini adalah tepung terigu di sini ya. Tepung terigu 50 sekian persen. Artinya kita tahu bahwa ini komposisi nomor satunya itu adalah tepung terigu. Terus habis itu baru komposisi berikutnya ada es, ada air, ada margarin, ada pengawet kalium sorbat dan lain-lain, pewarna alami gitu-gitu ya. Artinya yang paling tinggi itu pasti disebutin lebih awal. Oke. Kalau saya sebutin ini kopi ini adalah kopi yang asli. Kenapa? Karena 100% dia bilang dia ini kopi. Tapi teman-teman silahkan lihat itu. Silahkan lihat sendiri lah kalau teman-teman nggak percaya ya. Lihat sendiri yang ada di koperasi itu.
Kalau teman-teman lihat komposisinya, nomor 1 ternyata bukan kopi. Ya, nomor 1 itu bukan kopi. Kalau di kopi saset yang Anda beli biasanya di koperasi itu nomor 1 bukan kopi. Nomor satunya apa? Silakan dibaca sendiri. Ya, kalau nggak percaya. Komposisi nomor satunya adalah gula. Komposisi nomor satunya adalah gula. Oke. Buat teman-teman yang ngaku suka kopi, sama kayak saya juga tukang kopi. Pertanyaannya, Anda suka kopi atau Anda suka air gula rasa kopi? Itu pertanyaannya yang utama. Kalau Anda beneran suka kopi, maka kopi diminum tanpa gula pun sebetulnya Anda tidak masalah. Saya nih minum ini nih, hitaman doang gitu, nggak masalah. Jangankan ini, saya nggak usah inilah. Saya nyebrang aja dari PKU, nyebrang ke warkop depan itu. Saya bisa pesen kopi tanpa gula dan saya minum biasa aja. Itu sudah saya lakukan berkali-kali. Yang waktu kita lagi jalan sehat yang terakhir itu, juga saya bawa kopi sendiri. Saya beli di depan tuh. Saya beli di depan, saya bawa termos sendiri, gelas termos sendiri. Ya udah tanpa gula saya minum gitu aja. Dan saya nggak merasa masalah dengan itu karena saya suka kopi. Nah teman-teman di sini semua suka kopi atau suka air gula rasa kopi, karena musuh kita yang utama itu gulanya. Saya nggak ngelarang ngopinya, tapi masalahnya seringkali orang-orang sukanya adalah air gula rasa kopi. Jadi kopinya dikit tapi gulanya lebih banyak, itu yang terjadi. Karena kalau misalnya kita minum kopi, yang terbiasa minum kopi ya, terus habis itu dia nggak dikasih gula banyak sampai rasa manisnya bisa mengalahkan rasa pahitnya, itu nggak suka mereka gitu. Sukanya ngopi itu karena ada banyak manisnya sedangkan ada sedikit pahitnya gitu. Salah sebetulnya, karena kopi itu aslinya rasanya ya pahit gitu. Anda kalau emang mengaku penyuka kopi, suka sama kopi, ya yang Anda lakukan adalah Anda suka rasa pahitnya. Nah Anda suka nggak rasa pahitnya? Kalau Anda nggak suka rasa pahitnya, ternyata suka sama rasa manisnya, berarti Anda bukan pencinta kopi sebetulnya, tapi Anda pencinta gula gitu aja. Paham ya? Kenapa ada perbedaan orang yang ngopi itu bisa jadi gemuk gitu, kebanyakan ngopi jadi gemuk gitu kan. Ada yang kebanyakan ngopi akhirnya jadi sakit lambung. Tapi saya merasa bahwa saya kopi itu nggak pernah sakit lambung, nggak pernah nambah berat badan, nggak pernah. Kenapa? Karena dasarnya kopi adalah sebuah zat stimulan yang bisa, stimulan itu membuat kita terstimulasi, membuat jantung lebih cepat, membuat metabolisme jadi cepat. Jadi kalau misalnya saya lari doang ya, cuman lari tok. Kemarin saya lari 5 kilo, saya membakar 500 kalori. Kalau saya minum kopi, ya dengan sebelum lari itu saya minum kopi, mungkin saya akan membakar sekitar 550 kalori dengan jarak yang sama, karena kopi adalah stimulan. Artinya kalau kita minum kopi itu bikin kita kurus, bikin kita membakar kalori, bikin kita kayak olahraga. Itu ceritanya kopi seperti itu. Tapi kenapa orang ngopi kebanyakan jadi tambah gemuk? Ya sederhana, karena Anda ngopi dalam kondisi dikasih gula melewati kalori yang Anda bakar. Jadi kalorinya bakar berapa, gulanya dikasih 2 sendok. 2 sendok itu udah berapa banyak banget tuh kalorinya, udah 2 sendok makan itu ya. Seringkali orang bikin kopi nggak sadar bahwa dia masukin kopinya sama masukin gulanya, banyakan masukin gulanya. Itulah kenapa kopi saset kalau pengen laku dijual ke orang-orang, akhirnya yang terjadi kalau Anda lihat komposisinya, nomor satunya adalah gula bukan kopi. Nah itu yang jadi susah itu di sini. Terus gimana dong? Kita kan pengen ngopi dengan benar ya, gitu ya. Pengen ngopi dengan benar. Oke. Kalau kita pengen ngopi dengan benar, kita berarti kita mau cari nih gimana caranya. Kalau Anda memang nggak bisa lepas dari rasa manisnya, ya sesederhana Anda tinggal beli gula stevia gitu. Tinggal beli gula-gula yang pemanis kayak gini, entah dia betamil. Saya kemarin juga nyoba ngopi pakai Tropicana gula aren, ini juga enak banget gitu jadinya kalau emang lagi pengen manis gitu. Tapi sebetulnya saya ngopi tanpa gula pun juga nggak ada masalah, seringkali malah memang pesannya tanpa gula. Atau nih misalnya kita mau pesen kopi untuk pahitnya ya, untuk menyamarkan pahitnya supaya jadi agak lebih tone down, agak lebih turun gitu pahitnya, supaya kita bisa lebih menikmati gitu ya. Bisa juga pakai susu sebetulnya, bisa pakai susu. Cuman memang susu UHT, teman-teman harus lihat sekali lagi di sini di nutrition fact-nya. Ini saya punya 2 jenis susu. Repotnya memang di daerah sini itu kayaknya nggak ada orang jual susu nggak ada yang jual susu segar ya, susu segar yang baru diperah dari sapi terus habis itu langsung dijual begitu saja tanpa pemberian gula, tuh nggak ada. Ini saya beli di supermarket, kayaknya di Superindo nih istri saya beli, jadi di Gresik sana ya. Nah itu teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman lihat ya, kayak susu segar itu
Di sini nanti teman-teman akan menemukan ada kandungan gula di sini ya. Ada kandungan gula di sini. Gulanya adalah 9 gram. Tapi gula itu kalau misalnya kita lihat definisinya, di sini ada sukrosa sama laktosa ya. Sukrosa sama laktosa. Sukrosa itu adalah gula yang kita biasanya pakai, laktosa adalah gula yang ada di dalam susu. Gulanya susu. Nah, artinya di sini itu ada gulanya susu, gula yang sehat, bukan gula seperti gula yang ada di dapur kita gitu. Nah, itu gula artinya ini adalah susu yang bagus gitu. Nah, terus habis itu kalau teman-teman juga mau cari lagi, ini saya juga punya yang satu lagi nih yang free lactose ya. Ini malah gulanya 4 gram ya, gulanya 4 gram, jauh lebih rendah dari yang itu tadi. Yang tadi 9 laktosanya, yang ini bisa berkurang juga, gulanya lebih berkurang lagi. Nah, itu adalah tips and trick untuk kita bisa bikin kopi yang sehat gitu ya. Kopi yang benar-benar bisa bikin kita membakar kalori. Kopi yang dikatakan bisa membuat kita jadi kurus itu adalah ngopi yang seperti itu. Dan artinya kalau misalnya saya pesan ke kedai kopi, saya dengan mudahnya saya bilang bahwa kopi susu, saya minta nggak usah gula gitu. Karena menurut saya kopi mau hitam pun juga nggak masalah. Ada juga yang milih gini, kopinya itu kalau misalnya habis ditubruk itu kan pekat gitu ya, kecil gini kan ya. Nah, kira-kira ngopinya seberapa? Nah, itu masih ditambah air panas yang banyak lagi gitu. Jadi ngopinya encer banget. Supaya pahitnya nggak terlalu, yang keluar nanti lebih ke arah asemnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman bisa pilih sendiri, silahkan cara mau ngopinya kayak gimana. Apakah kopi tubruknya itu akhirnya misalnya nih cuman misalnya nggak kuat dengan rasa pahitnya ya. Kalau saya sih nggak masalah, saya sejujurnya mau beli kopi seadanya apa yang ada di warkop, asalkan tanpa gula, saya minum itu kuat. Cuman buat teman-teman yang ternyata masih belum terbiasa, yang masih cari-cari itu caranya ngopi gimana, mau pakai susu low fat boleh, mau pakai sweetener boleh. Jadi penting banget kalau teman-teman lagi diabetes dan masih pengen suka minum manis ya, teman-teman penting lah untuk punya beginian ini. Oke, saya rasa itu aja tipsnya. Sekali lagi, ngopi itu adalah sesuatu yang sangat baik buat tubuh kita, terutama kalau kita lagi diet. Tinggal permasalahannya adalah permasalahan mindset, apakah kita tuh sebetulnya suka kopi atau suka gulanya gitu. Nah, semoga dengan video ini teman-teman bisa mulai terbuka wawasannya bahwa ternyata ngopi itu bisa banget kita lakukan dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, dengan cara supaya kita bisa berat badannya turun gitu. Nah, yang paling susah mungkin tantangannya di daerah Gresik Utara itu adalah masalah susu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa sharing juga di grup apakah memang kita itu sebetulnya kalau mau beli susu yang segar di daerah sini itu di mana gitu, biar teman-teman juga punya akses menuju ke sana. Saya pun juga sebetulnya nyari akses gimana caranya bisa beli susu lokalan yang nggak usah terlalu jauh lah. Kita biar bisa dapat susu yang murni gulanya adalah gulanya susu sapi atau gulanya susu kambing, bukan dari gula tambahan. Karena kalau teman-teman beli UHT tuh, bahkan Anda beli UHT yang kotak ya, yang dari susu ultra, kalau pilih yang coklat atau pilih yang stroberi, wah gulanya udah nggak karu-karuan. Tapi anggaplah Anda pilih yang putih pun, itu gulanya masih banyak banget. Gula yang ya gula tambahannya itu masih banyak banget. Itulah kenapa saya berusaha menghindari susu-susu itu, dan saya berusaha pakai susu yang seperti ini, yang fresh milk gitu ya. Bisa pakai Greenfield, bisa pakai Diamond, bisa pakai macam-macam sih mereknya sih, terserah. Yang penting kita lihat juga kadar gulanya dan juga kita pastikan rasanya emang cocok di lidah kita. Oke, videonya udah mau 15 menit. Saya rasa video singkatnya untuk meningkatkan keilmuannya seperti itu. Nanti mungkin kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut tentang pembuatan kopi, ada banyak sekali caranya. Kalau teman-teman suka nubruk silakan. Nah, mungkin ada segmen berikutnya ya. Saya suka ngopi tapi nggak ada waktu untuk bikin gitu, nggak ada waktu untuk bikin. Terus gimana saya caranya nyiapin kopi biar pagi-pagi itu bisa ready, instan, ada kopi, tinggal tuang, terus habis itu langsung bisa cus gitu ya, biar nggak usah ribet-ribet bikin. Karena kan kalau yang instan biasanya kan adalah kopi bungkusan padahal ada gulanya. Nah, saya pengen bikin kopi bikin kopi sendiri tapi dia bisa instan diminum tanpa dibikin lagi gitu. Jadi langsung bisa cas gitu, selesai langsung minum langsung berangkat. Nanti akan, kalau misalnya teman-teman emang butuh, emang tertarik, maka saya akan buatkan teknik pembuatan kopinya. Cuman kalau ternyata yang ngopi juga sedikit dan nggak terlalu butuh juga ya, nanti kita jabrian aja, nggak usah saya share lewat video. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.